Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rahmat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah dijadikan oleh Allah hambanya Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah. Tentulah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن رضي الله عنه يقول قال رسول الله أفضل ذكر فاعلم أنه la ilaha illallah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like and share serta subscribe sehingga Anda ikut berdakwah dalam menyampaikan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah atau saudaraku semua pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni adzkurkum," kata Allah. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Waskuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah atas nikmatmu, janganlah engkau menikmati atau janganlah engkau mengingkari atas nikmatku. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran ketika kita berbicara zikir, sebagian manusia, sebagian saudara kita mengatakan bahwasanya apa itu zikir? Cukuplah dengan ingat kepada Allah. Tidak, saudaraku. Zikir adalah senantiasa mengingat kepada Allah dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Kenapa mesti demikian? Kalau saudara kita tidak ada yang mengingatkan, siapa yang mau mengingatkan? Senantiasa kita menyampaikan sesuatu yang benar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ketika Anda menyampaikan sesuatu yang benar, akan mendapatkan ejekan, mendapatkan cibiran. Jangan heran. Itulah tantangan dakwah. Itulah tantangan kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Dan di era zaman sekarang, jarang sekali, bahkan bisa dihitung dengan jari, orang-orang yang mengutamakan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulil haq walau kana muran, sampaikan yang benar walaupun kedengarannya pahit, bahkan beresiko buat Anda sendiri akan disingkirkan dari kalangan halayak orang banyak. Sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa pengetahuan secara awam zikir itu menjadi tiga, yang saat ini seringkali kita dengar saudara-saudara kita menyampaikan, buat apalah zikir berteriak-teriak, buat apalah zikir kencang-kencang, karena tidak tahu ilmunya. Bahwasanya Rasulullah SAW di Gua Hira menerima dan meyakinkan hatinya kepada Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah dengan zaharnya. Karena zikir itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zikrul lisan faqat, zikir yang hanya menggunakan lisannya. Maka sering kita dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan selanjutnya dan seterusnya. Ini berlaku di musola-musola, di masjid-masjid yang khususnya mereka memang menyatakan ahli sunnah wal jamaah dan merealisasikan
dalam kehidupan nyata. Hatinya namanya zikrul qalbi faqat. Hanya hatinya yang berzikir. Orang sedang duduk, sedang berbicara dengan teman, dengan saudaranya, dengan anak istrinya, tapi hatinya senantiasa mengingat kepada Allah. Lisannya berkata, tapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah dengan mengucap Allah, Allah, Allah. Jangan heran ketika kita kumpul dengan saudara kita, dengan para alim, para ulama, saudara-saudara, guru-guru, semuanya. Ketika kita sedang berbicara, ada sebagian orang diam, termenung. Bukan berarti bengong, tapi hatinya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mau lepas untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrul lisan faqat, zikrul qalbi faqat. Dan yang ketiga ada zikrul lisan wa zikrul qalbi. Orang yang senantiasa zikir lisannya dan hatinya. Ketika lisannya berucap la ilaha illallah, maka hatinya dia mengikuti irama dengan mengucapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan ini perlu pembelajaran, saudaraku. Perlu pemahaman, saudaraku. Bukan spontan begitu saja. Perlu pembelajaran dan pelatihan. La ilaha illallah. Hatinya bisa berucap bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Makna yang sebenarnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Lebih luas lagi, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kelawan haknya, kelawan wujudnya kecuali Allah. Itulah kalimat tauhid. Maka saudaraku senantiasa berbanyak berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah saudaraku, dengan senantiasa kita banyak mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram, hati kita menjadi tenang. Kehidupan memang penuh variasinya, kehidupan memang penuh variasinya dan tantangan dalam kesehariannya, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Bahasanya mau di dalam mau di luar, kehidupan ini memang penuh dengan tantangan. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan semuanya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lalai, jangan pernah hati ini kosong daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berbahaya ketika Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut roh kita, nyawa kita, dan saat itu kita lalai untuk mengingat Allah, malah kecelakalah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah akan kita sambung di lain waktu, akan sambung di lain hari dengan materi yang berbeda, ataulah akan kita lanjutkan dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir yang sering kita laksanakan setelah sholat. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. InsyaAllah ini kan kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.